Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Baiklah teman-teman, jadi tanggal 28 Maret 2021 kemarin itu saya rencananya mau buat arang sekam dari karung sekam mentah ini. Tapi karena saya pemula, saya baru pertama buat arang sekam, jadi ada beberapa masalah yang akhirnya membuat saya gagal buat arang sekam, yang jadinya malah abu ya teman-teman. Jadi ini saya mau kasih tahu, mau berbagi, mau share, terutama untuk teman-teman yang baru pertama mau membuat arang sekam. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasil dari pembakaran sekam mentah saya tanggal 21 Maret kemarin. Ini video saya ambil tanggal 22 ya, 24 jam setelah saya bakar sekam mentah itu. Nah, ini rata-rata semuanya jadi abu. Ada juga yang belum terbakar sempurna ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, seharusnya itu kan yang kita buat itu seperti ini kan ya, jadi arang aja bukan jadi abu. Tapi memang karena pembakarannya over, terlalu lama itu jadinya jadi abu, dominannya abu. Tapi karena saya baca-baca saya searching, saya baca-baca lagi, saya lihat juga di YouTube, katanya abu itu juga bagus untuk tanaman, untuk campuran media tanam. Jadi ya udah, nggak apa-apa, ini nanti kita masih tetap akan saya gunakan untuk tanaman-tanaman. Ini abu keringnya ya, yang tadi yang di dalam kotak itu kan agak basah karena habis saya siram air, karena untuk memberhentikan panasnya. Nah, ini saya sempat ambil sedikit waktu proses pembakaran sebelum jadi abu, itu saya sempat ambil sedikit, ada satu keranjang kecil ini. Nah, ini sempurna banget, ini bagus banget yang ini, tapi nggak apa-apa buat jadi pengalaman ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kita tidak harus menggunakan cerobong asap yang dari kawat itu ya teman-teman untuk sebagai aliran udaranya. Nah, kita juga bisa menggunakan media genteng ini yang berjumlah 3 atau 4 itu untuk mengalirkan udara dari dalam sekam yang kita bakar. Yang kedua itu adalah sumber panasnya. Jadi teman-teman, dalam proses pembakaran arang sekam itu, dari sekam mentah menjadi arang sekam itu adalah kita memakai bara api. Jadi nanti panas dari bara api itu akan merambat ke seluruh sekam bakar yang kita tumpahkan di atas bara itu. Jadi seandainya teman-teman memang punya stok arang di rumah, itu lebih baik menggunakan arang. Jangan menggunakan kayu utuh atau apapun yang masih melalui proses pembakaran dulu, karena itu akan memakan waktu lebih lama ya teman-teman. Seperti terlihat di video ini teman-teman, saya perlu waktu hampir 1 jam untuk membuat sabut kelapa ini jadi arang seperti ini. Nah, hampir 1 jam ya teman-teman. Ini saya nggak tahu saya yang nggak bisa atau memang butuh waktu selama ini untuk bisa menjadikannya arang. Nah, yang ketiga itu adalah setelah arang kita jadi itu lebih baik kita menumpahkan sekamnya itu sedikit-sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan langsung satu karung kita tumpahkan. Jadi kalau kita tumpahkan sedikit-sedikit seperti ini, kita bisa melihat apakah proses
pembakaran di dalam itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kita bisa kontrol dengan lebih mudah. Pada awalnya itu saya benar ini ya, saya taruh sedikit-sedikit sekamnya. Saya lihat apakah masih terjadi proses pembakaran di dalamnya. Ternyata terjadi pembakaran di dalamnya, itu ada asapnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, sampai di sini saya tunggu dulu sampai sekamnya terbakar. Nah, kurang lebih 35 menit setelah sekam saya tumpahkan, ini mulai terlihat ada sekam yang sudah menjadi arang ya teman-teman. Itu asapnya juga terlihat, berarti proses pembakarannya di dalam itu tetap berjalan. Nah, kalau sudah begini, itu kita bisa menunggu lagi atau langsung bisa kita tambahkan lagi. Nah, ini 10 menit kemudian sudah banyak yang menghitam di bagian atas-atasnya. Nah, ini sudah bisa kita tambahkan lagi. Nah, kesalahan saya itu pada saat ini saya tambahkan semua sekamnya langsung ke atas sekam yang tadi. Itu seharusnya kan sedikit-sedikit saja, jadi kita bisa kontrol itu bisa kontrol sekamnya. Meskipun untuk beberapa tutorial di dalam YouTube itu ada yang langsung menumpahkan banyak seperti ini, tapi ini tidak saya sarankan untuk orang-orang yang baru pertama membuat arang sekam. Ini akan sulit sekali untuk kita mengontrol keadaan panas di dalam sekam itu. Yang keempat itu adalah waktu, cuaca, dan juga tempat kita membuat arang sekam. Saran saya itu jangan mulai membuat arang sekam itu pada sore hari. Yang lebih baiknya itu mungkin siang atau pagi hari ya, kan lebih baik. Seperti saya ini nih, setelah 3,5 jam proses pembakaran belum selesai, hari sudah malam. Jadi mau nggak mau ini harus saya tungguin kan. Padahal malam itu kan waktu kita istirahat, harusnya kita istirahat. Tapi ini harus nungguin ini dulu. Karena kalau nggak ditungguin nanti saya yang jadi abu, apalagi ini pertama kalinya saya buat arang sekam. Yang selanjutnya itu adalah cuaca ya. Jadi kalau mau membuat arang sekam, pastikan dulu cuacanya itu cerah, tidak mendung, karena kita nggak pernah tahu seberapa lama proses pembuatan arang sekam kita itu akan selesai. Nah, seperti saya ini, waktu saya mulai sekitar jam 3:05 itu cuacanya cerah sekali, tapi 3 jam setelah itu sekitar jam 7:30 itu turun hujan seperti ini nih. Jadi ini otomatis akan mengganggu proses kita membuat arang sekam ya teman-teman. Kemudian juga tempatnya, kalau memang kita punya tempat yang ada pelindung di atasnya, itu mungkin akan lebih baik kalau kita buat di bawah tempat yang ada atapnya. Ini sebenarnya saya buat ada atapnya ya, cuma agak di ujung, jadi percikan air hujan itu masih kena di tumpukan arang sekam ini, tumpukan sekam bakar ini, jadi dia masih tetap basah. Nah, karena hujannya saya lihat makin lama makin deras gitu, terus saya nggak memungkinkan saya untuk mindahin proses pembakaran ini ke tempat yang lebih terlindungi. Jadi saya inisiatif ngambil beberapa sekam yang sudah jadi arang, jadi saya pisahin sedapatnya aja, sayangkan ya daripada nanti basah semua ini. Jadi saya ambil
secukupnya arang yang sudah jadi, sekam yang sudah jadi arang ini. Terus saya pisahin ke sebelahnya. Dan sisanya ini mau saya biarkan aja sampai besok pagi, karena memang hujannya deras sekali. Benar-benar tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan proses pembakaran sekam ini. Bocor. Dan besok paginya atau sekitar 15 jam setelah sekam pertama saya masukkan, jadinya seperti ini teman-teman. Ya, di luarnya kelihatan memang hitam ya, arang sekam, jadi aram dia. Saya juga nggak nyangka ini proses pembakarannya masih terus berlangsung. Saya kira ini akan basah terus api di dalamnya itu akan mati. Ternyata enggak. Dan ini di luarnya kelihatan jadi arang sekam ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu semuanya itu abu teman-teman. Jadi saya mau misahin juga agak susah ya, karena memang dominannya abu di bagian dalam-dalamnya ini. Jadi saya mikir ya udahlah ini jadiin abu aja, biar jadi abu gosok, nanti biar saya jual atau saya titipin ke warung di depan rumah. Panas sama. Mak. Apa, Mak? Dan setelah 7 jam lagi saya biarkan, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi abu, tapi enggak semuanya, masih ada juga yang masih berbentuk arang, ada juga yang masih utuh. Ini tadinya mau saya jual, mau saya titipin ke tetangga yang punya warung, tapi setelah saya pikir-pikir, nggak usah deh, sayang ya, ini kan karya pertama saya, ini biar saya manfaatkan aja, karena abunya pun juga bisa digunakan untuk tanaman ini, untuk campuran media tanam, bisa ditaburkan juga di media tanah. Jadi biar kita manfaatkan saja yang ada ini. Nanti lain kali saya mau buat lagi
untuk yang kedua kali nanti semoga bisa berhasil, bisa jadi dengan sempurna seperti harapan saya. Semoga yang saya bagikan tadi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau memulai atau baru pertama mau buat arang sekam. Terima kasih.